Beralih ke Pelabuhan Ciwandan yang juga berada di Banten, di mana ini merupakan pelabuhan yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2 yang akan melanjutkan perjalanan menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Karena hingga hari Senin, pemirsa, antrian pemudik masih mengular di sepanjang Jalan Raya Cikuasa Atas Cilegon menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Kita bisa saksikan ini merupakan kendaraan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 masih mengantri untuk bisa masuk ke Pelabuhan Ciwandan, di mana di Pelabuhan Ciwandan ini terdapat 3 dermaga tambahan milik BUMN yang dimaksimalkan agar pemudik yang sebelumnya menumpuk di Pelabuhan Merak bisa terurai dan juga terbagi kepadatannya melalui Pelabuhan Ciwandan. Kita akan menanyakan informasi terkini di sana. Kami sudah bergabung bersama dengan kontributor Metro TV Sefrinal Putra dari Pelabuhan Ciwandan di Banten. Sefrinal, seperti apa kondisi antrian pemudik? Apakah masih mengular dan apa penyebab antrian ini kembali mengular di pagi hari ini? Berada di pelabuhan Ciwandan dan kondisi antrian memang sangat padat untuk pemudik roda 2 dan juga untuk pemudik roda 4 yang sudah dialihkan 2 hari kemarin ke Pelindung Pelabuhan Ciwandan. Dan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan hari kemarin, Pelabuhan Ciwandan jauh lebih padat pada hari kemarin atau malam kemarin dengan hari ini. Dan saat ini saya sudah bergeser di Jalan Raya Cikuasa Atas yang mana tidak jauh dari pintu tol Merak, yang mana kondisi antrian saat ini sangat padat, Febrian, mulai dari ruas jalan tol Merak Tangerang sampai ke pintu pelabuhan, dan posisi saya saat ini masih antrian 5 km lagi menuju Pelabuhan Merak, yang mana hingga tadi malam dan saat ini pemudik masih mengantri di Jalan Raya Cikuasa Atas Cilegon, Banten, dan juga di ruas dalam tol Merak Tangerang juga masih terjadi antrian para pemudik. Dan pihak kepolisian saat ini juga membatasi atau memutar balik truk-truk yang bukan truk sembako atau truk bahan baku lainnya, yaitu dengan memutar di pertigaan atau tepatnya di pintu keluar gerbang tol Merak, yang mana truk tersebut diputar agar tidak terjadi kodik atau kemacetan di Pelabuhan Merak sendiri. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penyekatan di pos pam Gerem, yang mana pos pam ini disekat karena banyak pemudik yang keluar dari pintu tol Cilegon Timur atau pintu tol Cilegon Barat untuk menghindari kemacetan yang terjadi di dalam tol atau tepatnya pintu keluar tol Merak. Dan pihak kepolisian memutar balik pemudik ini atau mengarahkan ke Jalan Raya Cikuasa Atas agar ikut mengantri bersama pemudik lainnya. Febrian. Ya, Sefrinal, tadi Anda katakan bahwa hari ini lebih padat dibandingkan dengan hari kemarin. Dari pantauan Anda, apakah yang menyebabkan kepadatan meningkat ini adalah kendaraan roda 2 atau kendaraan lainnya? Dari Ciwandan untuk pemudik roda 2 memang tidak ada peningkatan, atau jika dibandingkan dari hari kemarin untuk pemudik roda 2 lebih padat hari kemarin. Dan untuk pemudik roda 4 atau pemudik kendaraan pribadi memang terjadi peningkatan atau kepadatan di menuju Pelabuhan Merak, karena hingga saat ini masih terjadi antrian di luar pelabuhan atau masih lebih kurang 8 km menuju pelabuhan terjadi antrian untuk pemudik roda 4 atau pemudik mobil pribadi, yaitu di luar pelabuhan sepanjang 6 km dan di dalam ruas tol sepanjang 2 km. Fabian. Sefrinal, butuh waktu berapa lama bagi pemudik ini agar bisa masuk ke dalam dermaga dan juga masuk ke dalam kapal? Jika kita perhatikan dari hari kemarin hingga saat ini, untuk bisa pemudik masuk ke kapal membutuhkan antrian 3-4 jam, karena beberapa titik membutuhkan waktu lama, seperti di ruas tol Merak Tangerang membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk bisa keluar tol. Sedangkan dari
luar tol memakan waktu 1 jam lebih atau 2 jam untuk bisa memasuki pintu pelabuhan. Dan sedangkan di pintu pelabuhan sendiri pun juga harus mengantri lagi selama 1 jam agar bisa naik kapal atau mencapai pintu kapal. Dan pihak SCP terus berupaya untuk mengurai antrian yang masih terjadi sudah memasuki hari keempat, seperti perintah Menteri Perhubungan sudah mengoperasikan kapal yang daya angkutnya cukup besar dan juga mempercepat bongkar muat kapal di pelabuhan. Hal ini dilakukan agar antrian-antrian yang lama atau antrian yang masih terjadi baik di luar pelabuhan maupun di dalam ruas tol Tangerang Merak agar cepat terurai. Kembali studio. Ya, Syafrinal, karena tadi Anda katakan butuh waktu 1 jam untuk mengantri. Apa yang menjadi penyebab antrian ini begitu lama di sana? Ya, memang kondisi ini penyebab antrian yaitu memang kapal yang akan sandar di Pelabuhan Bakauheni sangat lama mengapung di laut. Informasi yang kami dapat dari pemudik seperti itu. Dan selain itu, Menteri Perhubungan juga memerintahkan agar kapal yang sudah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni Lampung agar tidak melakukan pemuatan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Hal ini agar bisa kapal tersebut kembali ke Pelabuhan Merak dan melakukan pemuatan kembali terhadap pemudik-pemudik. Namun hal demikian sudah dilakukan, antrian tetap terjadi di luar pelabuhan dan di dalam ruas tol Tangerang Merak. Kapal yang bersandar cukup lama yang menjadi salah satu penyebab lamanya antrian. Dari informasi yang Anda dapatkan, memangnya berapa jumlah kapal yang dioperasikan di sana, di Ciwandan, Syafrinal? Untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri memang ada 11 kapal, namun karena kondisi pelabuhan memang bukan seperti Pelabuhan Merak sendiri, karena kondisi Pelabuhan Ciwandan merupakan pelabuhan untuk barang dan kapal yang bisa bersandar setiap dermaga hanya 3 dermaga dan itu pun harus membutuhkan waktu 1 jam sampai 1,5 jam untuk bersandar di dermaga pelabuhan karena membutuhkan kapal tunda untuk mendorong kapal tersebut untuk agar bisa sandar. Selain itu juga kapal yang beroperasi di Ciwandan ini merupakan kapal khusus yang harus memiliki ramdor samping, tidak seperti di Pelabuhan Merak. Baik. Syafrinal, dari informasi yang kita dapatkan melalui rekan Nurul Zedita di Pelabuhan Merak Banten mengatakan bahwa untuk tiket di Ciwandan masih ada 30%. Apakah benar demikian? Ya, betul sekali Pak Ben. Untuk tiket yang masih tersisa di Pelabuhan Ciwandan yaitu tiket untuk pemudik roda 2. Sedangkan untuk tiket mobil pribadi sudah habis sampai tanggal 9. Dan hingga saat ini yang tiket yang tersedia untuk tujuan Ciwandan Bakauheni hanya untuk pemudik roda 2 dan dihimbau juga pada para pemudik roda 2 agar melintas jalan lingkar selatan diminta harus hati-hati karena kondisi jalan bergelombang dan banyak jatuhan pasir dari bekas tambang galian yang berada di Ciwandan. Dan dihimbau juga untuk para pemudik agar selalu berhati-hati untuk membeli tiket karena saat barcode tiket banyak terjadi karena diduga tiket tersebut palsu karena tidak bisa di-scan barcode tiket di Pelabuhan Ciwandan. Kembali studio. Ya, Syafrinal, lalu bagaimana jika didapati pemudik yang ternyata sudah masuk antrian tapi ternyata belum memiliki tiket? Apa yang dilakukan petugas? Untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri, petugas meminta kepada pemudik agar membeli tiket khususnya untuk roda 2. Memang gerai tiket ada di depan Pelabuhan Perindo Ciwandan. Dan untuk kondisi di Pelabuhan Merak, memang kemarin sempat ada aksi protes bagi pemudik yang belum memiliki tiket akan tetapi sudah tiba di Pelabuhan Merak. PT ACP tadi malam sempat didatangi oleh para pemudik tersebut dan akhirnya mengambil kebijakan agar pemudik tersebut diseberangkan dan membayar tiket sesuai golongan atau sesuai tarif dermaga yang mereka naiki.
Baik, artinya ketersediaan tiket meskipun masih tersisa 30%, nampung masih ada pemudik yang tidak mendapatkan tiket untuk hari kemarin dan juga hari ini. Kemudian juga untuk kapal yang masih lama bersandar di Ciwandan juga menjadi salah satu penyebab utama kepadatan dan juga antrian terjadi di Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Terima kasih Sefrinal Putra atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami akan update kembali bagaimana situasi di sana.